Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena alhamdulillah kita Allah kumpulkan di salah satu rumah Allah azza wajalla, yang mudah-mudahan kita berkumpul di rumah Allah ini dengan niat yang ikhlas mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah hadirin yang Allah muliakan, Rasulullah memotivasi kita untuk senantiasa berkumpul di masjid dalam rangka untuk mempelajari agama Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah SAW, hadis ini hadis yang masyhur, hadis yang populer. Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun," tidaklah berkumpul, kata Rasul, suatu kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan Al-Quran tersebut, ilmu-ilmu Al-Quran tersebut di antara mereka. Maka apa yang Allah berikan kepada mereka, kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyat alaihimur rahmatu, kecuali Allah akan turunkan ketenangan dan Allah akan liputi mereka dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Maka kita datang ke masjid ini, kita niatkan untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah azza wa jalla. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang perdana, dan kita akan membaca dan menjelaskan sebuah kitab yang berjudul Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurati, i'dad Muhammad bin Jamil Zainu al-mudarrisi fi Daril Hadis Al-Khairiyah bi Makkatil Mukarramah. Jadi judul kitab yang akan kita baca dan kita jelaskan adalah ya minhaj atau metode ya kelompok yang selamat. Al-Firqah An-Najiyah itu artinya kelompok yang selamat, dan salah satu nama dari Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah ini punya beberapa nama, Bapak Ibu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kemudian Al-Firqatun Najiyah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian At-Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Buku ini disusun oleh seorang ulama yang berasal dari Halab atau Aleppo, Suriah, yang bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Beliau sudah wafat. Beliau dahulu pernah mengajar ya di
Darul Hadis Al-Khairiyah yang terletak di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi beliau mengajar di salah satu lembaga pendidikan agama di kota Mekah. Nama mahatnya atau lembaga pendidikannya adalah Darul Hadis Al-Khairiyah. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Jadi bertepat pada malam hari ini, Pak, kita sekarang telah berada di malam 23 Rajab tahun 1447 Hijriah atau tanggal 12 Januari 2026 Masehi. Maka kita mulai pembacaan dan penjelasan kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansur ini. Sebelumnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mempelajari sebuah buku atau kitab, maka ada dua hal yang mesti kita pahami secara umum sebagai muqaddimah pendahuluan. Yang pertama, kita tahu judul buku yang kita pelajari. Judulnya Bapak, Minhaju Al-Firqatin Najiyah. Apa arti minhaj? Minhaj itu artinya metode, cara. Caranya siapa? Caranya sebuah kelompok yang selamat, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dari kesesatan dan penyimpangan. Kemudian taifah, artinya taifah. Taifah sama dengan al-firqah. Ini sinonim saja. Kelompok juga al-mansur, artinya yang ditolong, yang senantiasa ditolong oleh Allah karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memahami keduanya sebagaimana yang difahami oleh baginda yang mulia dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Baik, ini judulnya Pak ya. Jadi judul buku yang kita bahas apa Pak? Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Ini. Sekarang kita masuk kepada penulis. Nama penulis ini adalah Syekh Muhammad Jamil Zainun. Beliau dilahirkan pada tahun 1431 Hijriah, wafat tahun 1340. Beliau dilahirkan tahun 1344 Hijriah, kemudian diwafatkan pada tahun 1431 Hijriah, atau bertepatan dengan lahirnya beliau di Masehi tahun 1925, kemudian wafat 2010. Jadi sekitar 16 tahun yang lalu beliau ini wafat. Jadi kira-kira berapa usia beliau Bapak Ibu? Berapa? 85. Kurang aja Pak ya. 1344 kurang 1431. Berapa Pak? Atau 1925 kurang 2010. Oh, salah pula kurangnya. Jadi minus 2010 kurang 1925 berapa Bang? 85 Bang ya. Masya Allah. Jadi termasuk ulama yang panjang usia beliau ini kemudian kita akan bacakan sekilas tentang biografi penulis. Disebutkan dalam referensi yang menjelaskan biografi beliau, karena dalam buku beliau ini tidak ada dalam matan buku beliau ini. Disebutkan dalam referensi ini, wulida fi madinati Halabah. Halab itu Pak kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya Aleppo kan gitu. Halab ini banyak ulama-ulama yang berasal dari Halab. Di antaranya ada ulama juga, kalau kita berbicara ulama kontemporer Pak ulama pada zaman kita seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Jadi Al-Halabi ini nisbah kepada Halab ini. Murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi beliau ini dilahirkan di kota Halab
fi Suriah ama alfi wa tis'in alfi wa tis'imiatin khamsa wa ishrun, pada tahun 1925 ya Masehi, al-muwafiq li sana alf ya, wa thalathumiatin arba wa arba'in, atau tahun 1344 Hijriah. Kemudian ini tentang tempat kelahiran beliau, Pak ya. Jadi beliau dilahirkan di kota Halab di Suriah. Jadi beliau ini orang Suriah. Kemudian lamma balagha minal umuri nahwa ashri sinin, ketika beliau telah mencapai usia 10 tahun ya, iltahaqa bi madrasatin khassatin. Beliau ya masuk ya sekolah khusus agama maksudnya. Wa ta'allama al-qira'ata wal kitabata. Kemudian beliau belajar qiraah, membaca Al-Qur'an, wal kitabah, dan menulis gitu ya. Intasaba ila madrasati Darul Hufaz. Kemudian sekolah beliau itu ya berafiliasi gitu ya ke madrasah Darul Hufaz ya, ke sekolah khusus bagi menghafal Al-Qur'an. Kalau kita di Indonesia ini pondok tahfiz lah gitu ya. Jadi beliau ya pada usia 10 tahun itu belajar di pondok tahfiz. Wa baqiya fiha, kemudian beliau belajar di pondok tahfiz itu khamsa sanawat, selama 5 tahun. Hafidhu khilalah al-Qur'ana kullahu. Selama 5 tahun beliau menghafalkan Al-Qur'an semuanya. Ghaiban itu artinya tanpa melihat. Artinya beliau mungkin hafalannya. Ma'at tajwid, disertai dengan ilmu tajwidnya juga. Jadi enggak ngasal ya. Bacanya hafal Al-Qur'an, kemudian juga beliau ya membacanya dengan tajwid ya. Kemudian setelah itu ya, singkat cerita gitu ya, setelah beliau menyelesaikan sanawiyah. Jadi Pak, kalau di Arab itu SMA itu sanawiyah ya. Kalau kita kan beda Pak ya, kalau sanawiyah SMP ya. Anda kalau di Arab itu, kalau SMP itu wusta ya, wusta namanya, pertengahan dia. Jadi kalau SD itu asasiyah atau ibtidaiyah, wusta dengan ya sanawiyah. Kalau aliyah, kalau di negara kita aliyah itu man Pak, madrasah aliyah negeri ya. Kalau di Arab aliyah itu sudah kuliah itu. Karena aliyah itu kan tinggi, sekolah tinggi ya dia. Madrasah aliyah itu artinya sekolah tinggi, tingkatan kuliah, walaupun hanya diploma ya. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi setelah beliau selesai sanawiyah atau SMA, dakhala madrasatan fi Halaba kanat tusamma al-kulliyata asyariyata at-tajhiziyata. Kemudian beliau masuk perkuliahan ya, fakultas. Jadi kalau kuliah bahasa Arab itu, kalau bahasa kita fakultas. Nah, fakultas syariah gitu ya. Persiapan, tajhiziyah, persiapan. Thumma asbahat, kemudian sekolah beliau itu menjadi tusamma sanawiyah asyariyah. Tusamma as-sanawiyata asyariyata. Maka sekolah beliau itu berubah menjadi sekolah sanawiyah ya, agama. Nah, ya, sekolah sanawiyah atau SMA lah, SMA IT lah kalau bahasa kita Pak ya. Wa hiya tabi'atun lil awqafil islamiyah. Sekolah itu ya merupakan bantuan dari wakaf ya, dari wakaf Islam. Artinya sekolahnya sekolah free, gratis. Karena kalau sekolah didirikan dengan harta wakaf nggak boleh dibayar Pak. Nggak boleh dijadikan sekolah berbisnis. Termasuk wakaf itu donasi itu wakaf. Maka dalam Islam sebenarnya tidak boleh dijadikan bisnis yang diperhitungkan profitnya, nanti per bulan berapa ya keuntungan kami.
dengan SPP sekian, ya. Itu kalau sekolahnya diambil dari wakaf. Wakaf itu apa? Wakaf itu ada harta yang tidak boleh diperjualbelikan, yang diperuntukkan untuk ibadah, charity, ya, sosial. Nah, ini kalau di Arab betul-betul dijalankan. Tapi kalau di negeri kita, wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan saja. Iya, tapi kalau di Arab memang itu Pak, kalau sekolah di Arab kalau dibangun dengan wakaf, ya, dengan harta masyarakat, donasi, aib betul Pak. Bisa ditindak oleh pemerintah yang ada di sana. Kalau dijadikan apa? Iya, komersil. Karena komersil ada juga Pak. Memang dibangun dengan orang-orang berduit gitu ya. Memang betul nyari duit, tidak apa-apa gitu. Tapi yang tidak bolehkan itu, ya dia hasil dari uang wakaf ya. Kemudian bayarnya Masya Allah. Karena ada teman kita Pak, salah satu suka jemput-jemput ustadz ya. Kemudian juga suka juga jadi sopir ustadz, ke bendahara beliau. Pernah beliau cerita anak beliau banyak-banyak. Pingin ustadz katanya saya menyekolahkan anak ke sekolah kita, saya hati duitnya gitu. Akhirnya anaknya Pak sekolah SMP umum, SD umum gitu. Itu Pak, itu teman kita yang aktif juga dalam membantu dakwah juga. Kadang-kadang jadi sopir ustadz, beliau kemana-mana gitu ya. Nah, tapi punya anak banyak dan kurang dalam ekonomi. Nah, nampaknya kita butuh juga sekolah-sekolah yang menampung teman-teman kita yang kurang secara ekonomi. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, mudah-mudahan ya sekolah kita bisa yang menampung teman-teman kita yang seperti itu. Yang terkadang mereka nggak mau ngomong, Pak. Ada memang orang itu dia menyimpan ya. Kalau kita pancing baru keluar ya. Jangan kita bilang ngapun nyenak ngomong ke sekolah kami, jangan Pak. Ya, memang ada orang yang nggak beruang, yang nggak beruang, ya orang miskin itu mereka masih menjaga gitu ya. Nggak mau mereka ngomong kemana-mana, kecuali kita yang nanya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kita sebagai seorang pengurus lembaga harus jeli Pak. Ya, kita yang menawarin Pak, saya bisa dengar anak Bapak di sekolah umum, ayo Pak, ini ada beasiswa Pak. Ayo Pak, kita pindahkan. Ya, oh senang sekali beliau itu, Masya Allah kalau ada ya yang mau membantu pembiayaan sekolah anaknya. Karena pekerjaan beliau serabutan, ya terkadang kena tukang ngecat gitu ya. Iya, anak 5 gitu, sekolah hampir semua sekolah gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan, itulah yang kita ya harus supaya perhatikan ya, saudara-saudara kita kaum muslimin. Apalagi kita Allah amanahkan dengan lembaga pendidikan yang megah ya. Di belakangnya ada muslimin yang luar biasa, Allah berikan titipan harta. Nah, itu kewajiban kita Pak. Kita mencari ikhwan-ikhwan kita yang kurang mampu ya. Jangan suruh dia yang apa menghibah-hibah dia, enggak gitu yang nanya Pak. Ngapun enggak aja melapor, jangan gitu kan. Kita yang pergi ke rumahnya, yang nawarin gitu. Gitu Pak. Ya, seharusnya kan seperti itu. Tapi untuk melaksanakannya memang susah juga ya. Tapi seharusnya seperti itu ya, seperti Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Sampai-sampai di masa beliau itu tidak ada orang miskin itu Pak, tidak ada. Penerima zakat dakati, memang betul-betul beliau bagaimana ya membuat masyarakatnya itu mampu. Karena akal tidak boleh ada orang miskin itu. Karena setiap ada orang miskin langsung didatangi, dikasih modal, diedukasi untuk berwira swasta, hilang lagi miskin dengan izin Allah ya. Iya, karena beliau perhatian. Kalau kita kan enggak, kan banyak orang miskin dia tidak dikasih edukasi terkadang. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Itu diantara puncak kemasan Islam tuh Pak ya. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu diantaranya. Sampai-sampai Pak diceritakan di masa itu tidak ada yang menerima zakat. Jadi susah juga orang dapat zakat. Siapa orang menerima ya? Karena 8 asnaf itu kan fakir miskin sudah tidak ada lagi. Dan itu akan terulang insya Allah karena disebutkan dalam hadis ya. Di akhir zaman mendekati hari kiamat akan tidak ada lagi yang penerima zakat harta.
Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada biografi beliau. Wa kanas ya tudarisul ulum syar'iyyah wal asriyah. Jadi sekolah yang beliau belajar di dalamnya itu mengajarkan ilmu-ilmu syariat atau ilmu agama serta ilmu kekinian asriyah, ilmu modern gitu. Ilmu dunia lah gitu. Fadarasa fiha, kemudian beliau belajar di sekolah itu at-tafsir, ilmu tafsir wal fiqh al-Hanafiyah dan fikih Hanafi. Jadi awalnya memang beliau ini bermazhab Hanafi. Wan nahwa wa sarfa, ilmu nahwu dan sarf, wa tarikha dan ilmu sejarah, wal hadis wa ulumahu, hadis dan ilmu-ilmunya, wa ghairu dzalika min al-ulum syar'iyyah dan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Ya. Wa min al-ulumil asriyati, dan di antara ilmu dunia lah gitu ya, yang sempat beliau pelajari di sekolah itu darasafia al-fizia. Beliau belajar fisika. Jadi fisika bahasa Arabnya fizia gitu ya. Naam. Wal kimia, dan ilmu kimia, ilmu kimia. War riyadhiyati, dan ilmu matematika. Nah, jadi bahasa Arabnya Pak, matematika apa? Ar-riyadhiyat. Wal lughatal faransiyata, dan bahasa Prancis. Jadi beliau belajar bahasa Prancis ya. Wa ghairuha minal ulumi allati bara'a fiha al-muslimuna qadiman ka ilmil jabri masalan. Dan yang selainnya dari ilmu-ilmu yang dahulu gitu ya, pada zaman dahulu kaum muslimin lah penemunya gitu Pak ya. Iya. Cikal bakalnya dari umat Islam. Ilmu-ilmu umum itu dari umat Islam juga. Iya. Seperti ilmu aljabar. Kan dalam matematika itu kan teori aljabar itu kan terkenal Pak ya. Itu aljabar itu orang Arab, Muslim. Beliaulah penemu rumus itu atau teori itu Pak dalam ilmu matematika. Dalam fisika kimia juga kalau seandainya kita mempelajari betul asal muasal ya, itu tidak lepas dari pengaruh umat Islam pada masa kejayaan umat Islam. Orang Barat sekarang cuma mengembangkan karena kerangka berpikirnya sudah dibangun oleh ulama-ulama terdahulu ya. Sehingga dari kerangka berpikir itu mereka mengembangkannya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hasala ala syahadatil madrasati, kemudian beliau mendapatkan ijazah ya, sekolahnya pada tahun 1948 Masehi. Wa nala syahadata sanawiyata al-ammata, kemudian beliau memperoleh ya ijazah SMA umum. Thumma dakhala darul muallimin fi Halab, kemudian beliau masuk ya sekolah khusus pengajar nih Pak. Ya, namanya Darul Muallimin, rumahnya para muallim, para pengajar. Jadi beliau kalau di Padang Pak seperti inilah ya, PGA. Nah, ya. Nah, di Jambi mungkin ada juga Pak ya. Pendidikan guru agama lah. Nah, ya, kalau di Sumbar dulu namanya PGA, dari sekarang ada lagi Pak ya. Iya. Kemudian beliau belajar ya di Darul Muallimin ya, fi Halaba, di kota Halab, Aleppo. Wa amila mudarrisan, kemudian setelah lulus ya beliau bekerja sebagai pengajar limuddati nahwi tis'in wa ishrina sanatan taqriban, selama 29 tahun ya kira-kira. Jadi lama juga beliau mengajar ya, 29 tahun. Nah, mengajar agama ya, di Aleppo itu ya, di Suriah. Thumma taraka tadrisa wa qadima lil umrati ila Makkah. Kemudian beliau resign gitu banyak kalau bahasa kita. Ya, berhenti mengajar. Kemudian beliau berangkat umroh ke Mekah pada tahun 1399. Nah, di Mekah lah beliau bertemu dan berkenalan dengan ulama besar di Mekah ketika itu. Wa ta'arrafa ala samahati Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Beliau mengenal ketika itu, ia berkenalan dengan samahati Syekh ya,
Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz waktu itu Pak mufti Arab Saudi. Mufti itu Pak ulama besarnya yang berhak untuk memberikan fatwa atau menyetujui fatwa lembaga fatwa resmi Arab Saudi. Jadi ketemu beliau dengan ulama besar ketika itu ya. Itu pada tahun 1399 Hijriah. Wa alima anna aqidatahu salafiyatun ya. Kemudian beliau mengetahui akidahnya Syekh bin Baz ini adalah akidah salafiyah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di antara nama Ahlussunnah itu Pak namanya as-salafiyah. Mengikuti salaf itu Rasul dan para sahabat. Fa'tamadahu mudarrisan fil haramil makki waqtal haji. Ya, kemudian beliau ya mengambil faedah dengan Syekh bin Baz ya. Beliau ya mendengarkan, duduk mengambil ilmu karena waktu itu Syekh bin Baz menjadi pengajar waktu musim haji ya, membuka halaqah. Jadi Syekh Muhammad Jamil Zainu ini duduk di halaqahnya Syekh bin Baz. Ini luar biasa ya. Walamma intaha musimul haji ya, dan tatkala selesai musim haji ya, arsalahu ilal urdun lidakwati ila Allah fadhahaba wa makatha fi madinatir Ramsa. Ya, setelah beliau berkenalan dengan Syekh bin Baz dan Syekh bin Baz melihat ya bahwasanya beliau ini memang serius ya mengamalkan akidah Ahlussunnah gitu ya. Nah, sehingga Syekh bin Baz ya mengutus beliau setelah selesai musim haji ini ke Urdun untuk berdakwah. Diutus oleh Syekh bin Baz. Tentu semuanya ditanggung Pak oleh Saudi itu ya. Karena kalau Arab Saudi telah ditunjuk oleh muftinya seorang dai, itu akan ditanggung mukafaahnya dan kebutuhannya. Fadhahaba wa makatha fi madinati Ramsa. Kemudian beliau pergi dan tinggal di kota Ar-Ramsa di Urdun. Urdun itu kalau bahasa kita Yordania. Jadi beliau diutus berdakwah ke Yordania, ke kota Ar-Ramsa. Dan beliau mengisi pengajian fi Jami'i Salahuddin, di Masjid Salahuddin. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada istilah masjid jami'. Apa yang maksud dengan masjid jami' Pak? Masjid yang ada sholat Jumatnya. Itu biasanya jami' namanya. Jami'u Salahuddin gitu ya. Fakana imaman, kemudian beliau ditunjuk menjadi imam di masjid tersebut, wa khatiban, dan menjadi khatib ketika sholat Jumat ya. Wa mudarrisan, dan pengajar lil Quran, Al-Quran ya. Jadi kalau di Arab itu Pak memang mengamalkan sistem Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi itu Bapak Ibu itu ada imam dan khatib khusus yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kalau kita akan DKM lah gitu ya. Jadi ada aturan-aturan hukum Pak ya yang mesti kita perhatikan. Imam punya hak. Apa hak imam Pak? Hak imam adalah yang menginstruksikan ya muadzin untuk iqamah. Beda dengan di tempat-tempat kita, kadang muadzin yang ngatur imam, ya, Pak sholat alaihi gitu. Atau muadzinnya nggak ngomong-ngomong, langsung aja iqamah gitu ya. Iya, mungkin yang pertama karena tidak ada imam ratib mungkin. Maka harus ditunjuk Pak ya. Imam ratib itu artinya imam yang telah dikukuhkan, yang telah diresmikan menjadi imam di suatu masjid, dan dia punya hak dan kewajiban. Apa kewajibannya? Memimpin sholat 5 waktu. Apa haknya? Nah, tentu haknya ada juga Pak ya, yang harus dipenuhi oleh masjid. Tapi kalau masjid kita mungkin tidak di backup oleh negara, kekurangan dari segi mukafah untuk imamnya, boleh ngasih mukafah ya, diambil kalau dalam Islam itu diambil dari Baitul Mal. Sehingga imamnya itu Pak nggak mikir lagi nak jualan, akhirnya telat mimpin sholat. Fokus imamnya itu memang karena semua kebutuhannya, kebutuhan sehari-harinya, makan minumnya, ya untuk kebutuhan kendaraannya semua ditanggung oleh masjid. Kalau memang kita ingin mencontoh Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ya, Imam Syekh Sudes itu ketua Pak ya, ketua imam. Karena ada memang jadwal itu, ada beberapa imam kalau di Masjidil Haram ya. Ketuanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Namun ada banyak imamnya, ada Syekh Mahir Al-Maqli ya. Kemudian siapa lagi?
ada beberapa saya nggak hafal namanya Pak. Nah, ini hadirin, kalau kita betul-betul ingin mencontoh bagaimana bentuk manajemen masjid di tanah haram, tentu mau tidak mau ya kita harus disupport juga dengan dana ya Pak ya. Nah, kalau udah dana ya siapa yang mau bela jadi imam ya. Ya susah juga kita akan mempraktekkan ya imam rawatib itu. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian Pak, kalau sudah ditunjuk imam rawatib itu Pak, kalau imamnya tidak berhalangan misalnya, nah, disalib dia, itu para ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Hambali Pak, itu sholatnya tidak sah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama mazhab Hambali, disebutkan juga oleh Syekh Syuair ya. Namun pendapat ini disanggah oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, sholatnya tetap sah kata beliau. Akan tetapi berdosa orang yang melangkahi imam rotib. Nah, jadi imam rotib atau imam rawatib itu memang harus ditunggu. Sebagaimana sahabat dulu menunggu Nabi gitu kan. Tapi lamunian, enggak apa-apa Pak. Kan enggak habis waktu. Jadi Bapak nunggunya 2 jam, dan matang ya lah ya. Ini kalau cuman baru nunggu 30 menit. Lah panas ya. Lah panas apa kita ya. Kalau bahasa Minang lapane iku awak guru ya. Lapane iku awak gitu ya. Jangan gitu ya. Artinya Pak, kita sabar kita tunggu karena memang dia imam rawatib. Imam yang memang sudah dikokohkan, diresmikan. Nah, karena dikhawatirkan nanti berdosa orang yang menyalip, mengambil hak imam rawatib. Kalau memang sudah ada, tapi kalau belum ada Pak, itu ya bebas ya. Kalau masjid belum menetapkan imam rawatibnya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, kita kembali kepada pembahasan tentang biografi penulis kitab ini. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi beliau menjadi imam tadi di masjid mana Bang? Iya, Masjid Salahuddin. Iya. Di mana itu Bang? Di kota Romsa. Di mana itu? Di Yordania. Iya, Asanta. Masya Allah. Ya. Kemudian beliau menjadi imam, menjadi khatib wa mudarrisan lil Quran. Beliau juga menjadi pengajar Al-Quran di masjid itu. Wa kana yazurul madarisa al-i'dadiyata. Kemudian beliau juga mengunjungi sekolah-sekolah dasar gitu ya. Wa yuwajjihu at-tullaba ila aqidati tauhid, dan beliau ya mengarahkan ya, memberikan penyuluhan kepada para santri atau kepada para siswa di sekolah-sekolah dasar untuk mempelajari kitab tauhid. Jadi Masya Allah dakwah beliau ya. Dakwah beliau ke sekolah-sekolah dasar gitu. Ini bisa juga kita contoh ini metode beliau ya. Kita bikin seminar daurah gitu ya, kalau bahasa kita daurah lah, bahasa agamanya gitu ya. Bahasa Arabnya gitu. Kalau bahasa kita seminar atau workshop. Nah, tentang tauhid Pak, tentu dengan bahasa anak-anak juga. Jadi beliau ini Masya Allah ulama besar ya kan. Namun beliau juga kayaknya punya skill juga bagaimana menyampaikan dakwah dengan gaya bahasa anak-anak. Beliau mengunjungi anak-anak SD nih. Nah, i'dadiyah itu setingkat SD persiapan ya. Iya. Fakanu yataqabbalunaha biqabulin hasanin, dan dahulu anak-anak SD Pak dan sekolah-sekolah umum itu menerima dakwah beliau dengan penerimaan yang baik. Artinya beliau punya strategi dakwah yang bagus ini. Padahal di Yordania itu Pak ketika itu yang banyak orang-orang tasawuf, sufi. Tapi kenapa beliau bisa masuk? Wah, mengajarkan akidah al-sunnah. Ini menunjukkan beliau punya strategi dakwah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Iya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa fi syahri Ramadhan, dan pada bulan Ramadan fi ami, pada tahun 1400, ya pada tahun 1400 Hijriah, qadima lil umrati ila Makkah. Beliau kembali umroh ke Mekah dari Yordania nih Pak ya. Wa baqiya ila ba'dil hajj, sampai setelah haji beliau tetap di Mekah. Thumma amila mudarisan, waktu itulah beliau ya pindah kembali ke Mekah dan bekerja sebagai guru di Darul Hadisil Khairiyah, di Darul Hadis Khairiyah, di tempat mahat di Mekah ya,
bi Makkatil Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah. Ya, wa darrasat tafsir, beliau mengajarkan ilmu tafsir, wa tauhid, ilmu tauhid, wal Qur'an al-Karim, ilmu Al-Qur'an al-Karim, wa ghaira dzalika min ad-durus, dan pelajaran-pelajaran yang selain itu. Kemudian beliau barulah Pak ya menulis ya. Asdaro, beliau ya menuliskan atau menerbitkan itu ya. Artinya tulisan beliau, setelah beliau tulis beliau terbitkan Rasaila Saghiratan ya, tulisan-tulisan pendek, wa mukhtasaratan, dan ringkasan-ringkasan. Termasuk tulisan pendek Pak yang beliau tulis, ada buku yang saya sering dipelajari ya di tingkatan dasar dalam ilmu akidah. Apa judul kitabnya? Khud aqidataka minal kitabi wa sunnah as-sahihah. Ambillah akidah kalian dari Al-Quran dan sunnah as-sahihah. Nah, ini diantara buku beliau Pak, dan kami sedang mengajarkan buku ini untuk anak di Mahat Akhwat. Nah, dan juga ada juga ikhwan yang datang ya di hari Ahad pagi Pak ya. Ini bagus sekali buku beliau ini untuk dasar. Kemudian beliau juga menulis buku-buku yang menengah, basyatatan, yang sederhana ya, yang basyatah. Ya. Kana laha qabulun fi jami'i biladil alam. Kemudian buku beliau ini Pak diterima di seluruh ya negeri di alam ini. Ya, dalam maksudnya di dunia. Artinya buku beliau sudah go internasional lah kalau bahasa kita. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wa qad turjima ba'daha ila lughatil injiliziyah, dan sebagainya sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris, wal Faransiyah, dan ke dalam bahasa Perancis, wal Bangoliyah, ke dalam bahasa Bangladesh. Bahasa Bengali itu Bangladesh ya. Nah, kalau Bangladesh ini Pak dekat dengan India ya. Tapi bahasanya bukan bahasa India, beda Pak. Ya, saya punya teman di Yaman tuh orang India 2 orang. Ternyata dua-duanya nggak saling mengerti. Ada Pak. Ada orang India dari New Delhi. Ya, ada satunya orang India dari mana lah saya lupa itu ya. Tulisannya beda rupanya. Ini kami memang dari satu negara gitu ya. Tapi mereka bisa bahasa Arab. Jadi komunikasi nggak bahasa daerah. Nggak saling mengerti mereka. Yang satunya dari New Delhi, kotanya. Yang satunya itu dari mana lupa saya. Kerala ya. Kerala. Ini katanya kami ini memang dalam satu negara India juga, tapi tulisan kami beda katanya. Iya Pak. Nah, kalau India lain ya, tulisannya kayak Sankirta tuh Pak ya. Nah, kalau Kerala ini bulat-bulat ya gini tulisannya. Dilihat kan ya chatnya kan, ketika dia chatting sama keluarganya. Dia orang India, tapi beda-beda Pak. Nah, apalagi dengan Bangladesh lain lagi dia. Nah, jadi buku beliau ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Bangladesh juga. Masya Allah. Wal Indonesia ya diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Wat Turkiyah, bahasa Turki. Wal Urduniyah, ini bahasa Urdun. Kalau bahasa Yordania bahasa Arab. Ya. Wa ghairiha minal lughat, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Wasammaha, dan beliau namai buku-buku beliau tadi yang telah beliau terbitkan dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa negara dengan silsilat taujihat al-islamiyah, kumpulan ya bimbingan Islam. Wa balaghat aktsara min 20 risalatan, dan mencapai lebih dari 20 risalah, 20 kitab. Banyak juga tulisan beliau. Tubi'a minha mi'atul alaf ya. Oh, Masya Allah, telah diterbitkan buku beliau ini Pak ya, sudah dicetak gitu ya. Ya, ratusan ribu eksemplar ya. Oh, Masya Allah. Sudah banyak yang dicetakkan buku beliau ini. Wa kana aktsaruha yuwazza'u majanan, dan kebanyakan buku beliau ini dibagikan gratis. Ya, biasanya Pak dicetak oleh KSA, King Saudi Arabia itu Pak ya, oleh Kerajaan Arab Saudi. Kemudian dibagikan gratis kepada jamaah haji umroh itu. Banyak juga buku beliau yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ini Bapak Ibu yang Allah beliaukan. Tufiya rahimahullah, kemudian beliau rahimahullah wafat yaumal jumu'ah. Masya Allah, pada hari Jumat. Mudah-mudahan husnul khatimah ya. Iya.
tanggal 1 Zulhijjah, maaf Dzulqa'dah. Ya, At-Tarikhul Awal min Dzulhijjah, tanggal 1 atau tanggal 1 dari bulan, maaf, Dzulqa'dah salah bacanya. Sanata pada tahun alf alfi wa arba'imiatin wahid wa salasin, pada tahun 1431 Hijriah. Ini banyak saya bacakan dan saya terjemahkan tentang biografi singkat dari penulis kitab ini, sehingga kita mengenal beliau, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau tuliskan ini kita baca dan kita pelajari diberkahi oleh Allah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masuk tuh Bang. Iya, 2 menit lagi ya, Masya Allah. Iya, Taib. Ya. Sekarang kita masuk kepada kitab ini, karena 2 menit pun berarti 120 detik. Banyak juga Pak, lama juga itu. Iya, Taib ya. Beliau mengawalinya dengan pendahuluan. Namun untuk kali ini Pak, kita akan berusaha meneladani para ulama kita di Mekah dan di Madinah Pak. Kalau Bapak ikut kajian ulama itu Pak, biasanya ada mukri pembacanya, sehingga kajian kita insya Allah bisa juga dijadikan ajang pembelajaran bagi para peserta untuk membaca literatur berbahasa Arab. Maka untuk itu Pak, ada teman kita yang sudah belajar beberapa ilmu bahasa Arab yang siap menjadi pembaca kita, yaitu Al-Akh Alan. Telah dibaca mulai dari muqaddimahnya, dari penulisnya, sebelum masuk waktu Isya ini. Tafadhal. Ya. Iya. Iya. Amma ba'du ya. Ya, nah. Tun ya, wa mutanawwi'atun. Iya, sampai di situ aja dulu Pak ya. Ya, karena sudah masuk waktu Isya. Ya. Baik ya, untuk kelanjutannya insyaallah kalau Allah masih panjangkan usia kita akan kembali membahas kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahuna billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.